Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemenangan yang dirahmati Allah, dalam suasana Lebaran tidak lupa kami segenap kru Gapai Kemenangan yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, Idul Fitri selalu identik dengan perayaan, penuh kebahagiaan karena kita berkumpul dengan keluarga dan kita telah menyelesaikan kewajiban ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Namun di sisi lain biasanya ada titik kritis yang jarang disadari. Kadang ibadah sunnah yang mungkin getol kita lakukan selama Ramadan justru sering kali longgar atau tidak lagi ajak dilakukan pada bulan Syawal. Nah insya Allah hari ini kita akan membahas bagaimana kita mudah-mudahan tetap istiqomah setelah Ramadan. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kami di studio. Ada Ustadz kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi tamu istimewa, yakni Bapak Amir Uskara, yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Bila. Sehat Bapak. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir mampir ke studio Gapai Kemenangan. Insya Allah kita akan tolabul ilmu bersama-sama. Dan pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung. Karena ini, Ahilman, kita ke tamu spesial dulu ya. Kita tanya-tanya dulu pertama. Masya Allah. Saya mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Ahilman, Pak Amir. Pak Amir, biasanya kalau kita bicara soal Idul Fitri atau Ramadan telah berakhir, tradisi apa yang begitu kental dilakukan ya? Karena Pak Amir ini kan memang aslinya Makassar kalau tidak salah. Oh iya, kok tahu aja. Iya ya, harus riset dulu. Masya Allah. Bahasanya udah kenal. Orang Timur Makassar nih Masya Allah. Jadi biasanya kan ada tradisi-tradisi yang kental dilakukan. Dan bagaimana kemudian Pak Amir ini sebagai seorang politisi juga memaknai Idul Fitri? Tafadhol, silakan. Kalau tradisi yang sering kita lakukan ya, mungkin sebagai muslim ya, saya kira hampir semua daerah sama lah kalau kita di Indonesia. Pasti adalah syara dulu, syara ke orang tua. Yang mungkin sudah nggak ada orang tuanya, syara ke kubur. Itu pasti menjadi tradisi setelah balik dari sholat Id. Itu hampir semua orang lakukan itu. Tapi kalau misalnya secara pribadi saya juga lakukan itu. Saya punya ibu masih adat itu setiap habis sholat Id pasti itu adalah tujuan utama dulu. Ketemu dengan ibu, salim lah ke ibu. Setelah itu baru nerima teman-teman keluarga di rumah. Itu menjadi tradisi. Nah kalau misalnya pemaknaan Idul Fitri dari saya sih, Idul Fitri itu kan kita lepas dari sebuah madrasah ya, pendidikan. Jadi selama ini yang sering kita lihat di masyarakat ada euforia. Betul. Begitu Idul Fitri sepertinya pesta aja terus, lupa salat-salat sunahnya. Betul. Sampai lupa malah salat wajib itu tentu buat kita itu harus menjadi pelajaran ya buat kita untuk anak-anak kita. Bahwa yang namanya Idul Fitri itu kita maknai sebagai sebuah hari suci. Karena kita suci tentu kita jaga kesucian itu. Artinya amalan-amalan yang kita lakukan selama ini bagaimana kita jaga supaya tetap bisa seperti ketika Ramadan, sehingga apa yang menjadi pikiran kita untuk pensucian diri selama madrasah Ramadan itu masih bisa kita lanjutkan. Dan itu menjadi keinginan dan harapan kita Ustadz ya. Betul. Baik. Nah Ustadz itu tadi ya berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amir juga, bahwa sebenarnya itu yang jadi perhatian kita semua. Jangan sampai setelah Ramadan kita justru kendor. Tapi sebenarnya maksudnya itu kan hal yang wajar nggak sih? Kadang-kadang kita tanpa sadar kita juga alami begitu. Wajar nggak Hilman sebenarnya? Kendor sedikit gitu. Sebenarnya gimana? Iya, Masya Allah. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Mila, saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama Pak Amir, terima kasih sudah mau mampir di tempat kami di Gapai Kemenangan hari ini. Sama Ustadz Hilman ya kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Amir beserta keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Mila, pertanyaan yang menarik. Ya, memang kalau kita bicara tentang Syawal, kita coba bicara dulu tentang makna dari Syawal ya dan Ramadan. Ramadan itu kan maknanya adalah pembakaran. Jadi bulan Ramadan Allah membakar setiap keburukan kita dan diganti dengan kebaikan. Makanya orang yang sukses Ramadannya adalah orang yang saat dia berpisah dengan Ramadan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang rugi adalah orang yang saat dia berpisah dengan Ramadan, sedangkan dosa-dosanya tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah semoga doa-doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita dihapuskan, dan itu menjadi tanda dan bukti bahwa Ramadan kita berhasil. Nah, setelah Ramadan masuk bulan namanya Syawal. Kenapa disebut dengan Syawal? Syawal itu maknanya peningkatan. Peningkatan ya. Nah, yang Allah inginkan dari Ramadan ini, jadi kawah canda di muka. Tadi kata Pak Amir, madrasah, sekolah yang dihadirkan selama 1 bulan itu justru akan kelihatan seperti apa hasilnya, bukan lihat ketika Ramadannya. Jadi kalau orang tadarusan ketika Ramadan biasa. Okay. Orang sholat sunnah diperbanyak ketika Ramadan ya biasa. Tapi justru akan terlihat sukses tidaknya, lihat nanti di bulan Syawal. Meningkat atau tidak. Maka di antara amalannya apa? Kalau di Ramadan kita puasa wajib, maka nanti dilanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Ya kan? 6 hari. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah Syawal selama 6 hari, maka seolah-olah dia seperti berpuasa selama 1 tahun. Jadi itu amalan-amalannya. Yang di Ramadan ada taraweh dengan qiyamul lailnya, maka di Syawal tahajudnya ditingkatkan lagi. Nah, ini menjadi bukti bahwa apakah Ramadan kita sukses atau tidak, jangan lihat ketika Ramadan, tapi lihat nanti setelah Ramadan. Yakni bulan Syawal yang kita hari ini lalui. Maka ada satu pepatah dari para ulama ya, dan ini juga nasihat buat kita. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Rabb. Jadilah engkau hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan. Jadi bukan hanya taat ketika Ramadannya saja, tapi bagaimana caranya setelah Ramadan ini justru kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita inginkan sebagai kunci dan suksesnya ibadah Ramadan kita gitu. Masya Allah. Tuh Bapak, ini menarik sekali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemenangan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemenangan dalam episode Istiqomah Ibadah setelah Ramadan. Kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Amir, bicara soal istiqomah, ya setiap orang tuh kan ada masa rajinnya misalnya pada saat Ramadan, ada futurnya, turunnya mungkin ya pada saat Syawal, ada sebagian gitu. Nah biasanya kalau tips dari Pak Amir apa untuk tetap istiqomah nih, menjalankan ibadah-ibadah sunnah di bulan Syawal? Kalau saya secara pribadi kita cerita nih, ya Ustadz ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini untuk motivasi juga ya. Untuk motivasi aja buat pemirsa, bukan untuk ria atau apa nih. Kalau saya sih selama ini antara Ramadan sama Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, buat saya sih itu saya anggap biasa aja. Artinya apa yang kita lakukan di Ramadan ini kita usahakan ya terus kita lakukan di bulan-bulan selanjutnya sampai Ramadan datang lagi. Apa yang kita harapkan dari situ, artinya kita mengatakan bahwa persoalan dia Ramadan, Syawal apa ini kan hanya karena perbedaan, memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberikan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan pada bulan Ramadan. Tapi kan kita maksimalkan di situ, bukan berarti kemudian setelah itu kita melakukan. Artinya kalau kita berpikir positif, justru semakin di luar Ramadan kita makin banyak lagi ibadah-ibadah sunnahnya karena kita tidak dapat yang sebanyak nilainya dengan bulan Ramadan. Nah itu yang kita lakukan. Tapi ini kan motivasi aja buat pemirsa Gapai Kemenangan ini karena sekali lagi bahwa yang secara rutin saya lakukan seperti itu, dan itu juga menjadi didikan buat keluarga di rumah. Artinya anak-anak itu saya tidak pernah ajarin kamu harus gini, kamu harus gitu Ustaz. Tapi saya perlihatkan apa yang harus dilakukan anak-anak. Itu aja yang kita lakukan sehingga anak-anak paham, oh ini orang tua maunya kita seperti ini. Dia nggak pernah ngomong gitu, tapi dia memperlihatkan. Itu yang saya lakukan Ustaz. Jadi saya kira kalau misalnya untuk kondisi-kondisi yang ada pasca Ramadan, kalau kata misalnya ada masa-masa di mana kita kok sepertinya malas gitu loh. Yang kita jadikan motivasi, kok jadi malas sih? Ya, Ramadan aja rajin, masa di luar Ramadan yang pahalanya tidak sebesar Ramadan kita malah jadi malas gitu. Nah ini sebagai motivasi aja untuk diri sendiri misalnya seperti itu. Gitu Mbak Mila. Oke, jadi motivasi diri sendiri, mudah-mudahan sih tetap istiqomah tadi ya setelah bulan Ramadan ya. Tapi ini
nambah dulu ya, Ahilman ya. Pak Amir, biasanya kan maksudnya dalam kondisi Syawal ini kan pasti tambah sibuk. Saya mikirnya begitu, karena seorang politisi begitu ya, biasanya ada silaturahim gitu. Apalagi ini kan kita tahu ya tahunnya tahun-tahun mendekati tahun panas, tahun politik begitu. Biasanya seperti apa kemudian hubungan yang terjalin antara sesama politisi, apalagi kita tahu misalnya yang namanya politik itu kan kadang-kadang ada berbeda pandangan, berbeda pilihan. Seperti apa kemudian menjembatani itu dalam bulan Syawal? Yang kita lakukan selama ini dalam kapasitas sebagai politisi, kan kadang-kadang memang kita Ustadz itu beda pilihan ya, beda pandangan, beda pendapat dan lain-lain. Tapi itu kan kita lakukan di dalam forum-forum tertentu. Kalau sudah di luar nggak sama aja kita. Itu ya, jadi kadang-kadang dalam rapat kita berdebat habis-habisan, begitu keluar kita rangkulan aja. Oh tadi tuh saya maksudnya gini. Kadang-kadang kan kalau kita lihat gontok-gontokannya kenceng juga. Itu di dalam, di dalam kelihatan ya, di TV. Biasa juga mau tampil kan, udah. Padahal keluar enggak tuh. Supaya dapat spotlight ya. Paham ya? Jadi kalau terkait dengan perbedaan pandangan itu saya kira selama ini kita lakukan di dalam. Nah sekarang apa yang kita lakukan ini dengan menjelang tahun politik nih? Nah buat saya sih biasa-biasa aja. Nggak ada yang spesial ya? Nggak ada yang spesial. Karena kalau misalnya kita seakan-akan, ya kesan saya ya selama ini ya, hanya karena mau tahun politik kemudian kita jadi pura-pura baik Ustaz gitu kan. Ini saya nggak mau yang seperti itu. Artinya kita apa adanya aja. Biarkan masyarakat yang menilai gitu. Karena kalau misalnya pas mau pemilu, kita tiba-tiba jadi baik selama 5 bulan. Kalau sebelumnya tuh nggak pernah kelihatan di masyarakat. Tiba-tiba mau pemilu, muncul terus bagi-bagi. Oh gitu ya, ini orang masyarakat juga udah paham lah. Insya Allah ini masyarakat pasti semakin pintar lagi ya. cari perhatian nih, ini pasti caleg nih. Ini kan kita jadi risih juga Ustadz kalau gitu. Malah kadang-kadang saya, ini yang saya lakukan kadang-kadang. Kalau sudah mendekati pemilu, misalnya masa-masa kampanye, saya malah udah bilang sama teman-teman, kalau minta bantuan jangan sama saya ya. Saya nggak mau, nanti dikira ria. Artinya membantu sesuatu hanya karena ada maunya. Nah itu saya hindari Ustadz selama ini. Ya mudah-mudahan itu bisa saya terus lakukan. Karena kalau misalnya kita membantu hanya karena ada keinginan kita atau ria atau karena ada keperluan lain, kesannya kok nggak ikhlas ya Ustadz ya. Betul. Nah itu yang saya jaga. Jadi, dan itu juga saya sampaikan ke anak-anak gitu. Ya kalau kita berbuat sesuatu ya ikhlas-ikhlas saja lah, persoalan hasil kita serahkan ke atas. Semua sudah diatur lah. Mau jadi terpilih ke DPR atau misalnya ada sesuatu yang menjadi hajat itu yang menentukan di atas, bukan orang gitu loh. Jadi kalau kita pura-pura baik hanya karena ada maunya, kok jadi risih sendiri gitu Ustaz. Ya gitu Mbak Mila yang saya lakukan selama ini. Jadi Ahilman, kalau misalnya pura-pura baik tuh sebenarnya juga akan terasa nggak sih sebenarnya energinya? Kalau misalnya gini, ada pejabat yang tulus misalnya, atau politisi yang tulus misalnya ingin menjangkau rakyatnya, itu juga kita insya Allah sih pasti terasa ya. Betul. Kalau kemudian ada mendekati tahun-tahun politik, ini kayaknya mau cari panggung aja. Nah itu yang kita juga harus waspadai ya. Pilih yang benar-benar ikhlas dong, Pak Amir ya dong ya. Tahun-tahun politik gitu ya. Ahilman, itu tadi berkaitan dengan hal istiqomah setelah Syawal. Jadi apa tipsnya dong untuk kita-kita ini supaya kita tetap girohnya itu, ya kan, girohnya untuk kemudian tetap semangat itu selalu ada. Iya, ada kalimat begini, setiap manusia itu rugi, kecuali orang yang berilmu. Setiap yang berilmu juga rugi, kecuali orang yang beramal. Setiap yang beramal juga rugi, kecuali orang yang ikhlas. Dan setiap yang ikhlas juga masih berpotensi rugi, kecuali orang yang istiqomah dalam menjalankan amalnya. Maka kalau kembali kepada pertanyaan, gimana caranya biar istiqomah? Kembali pada poin yang tadi. 1, berarti tambahin lagi ilmunya. Orang itu akan kuat beramal kalau ada ilmu kan? Karena ilmu itu akarnya amal, dan amal itu buahnya ilmu. Orang beramal nggak pakai ilmu, maka akan rapuh. Nah, orang berilmu tapi nggak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka saat dia ingin menguatkan amalnya, maka ilmu yang harus ditambahkan. Nah, yang kedua berarti amalnya harus disegerakan. Ada bahasa begini Pak Amir, Allahumma paksain ya. Jadi sesuatu itu akan jadi sesuatu kalau kita memaksakan. Betul nggak Pak Amir? Kalau kita nggak memaksakan mah, ya pasti akan banyak alasan. Silaturahim. Kalau nggak maksain mah, pasti banyak alasan. Kita mau mudik, kalau dipikir-pikir biaya, mahal. Macet, betul? Tapi kenapa kita mau pulang? Karena kita tahu mudik itu ketemu dengan keluarga, saudara, silaturahim, pahalanya luar biasa. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, sambungkan tali silaturahim. Ini kan ilmu. Maka dengan ilmu jadi amal. Nah, amal itu biar makin kuat kudu ikhlas. Apa itu ikhlas?
Ikhlas itu berharap. Berharap sama siapa? Sama Allah. Maka tadi menyinggung yang tadi Mbak Mila sampaikan. Kalau ada politisi yang baiknya menjelang pemilu, ya ada persoalan ini. Patut dipertanyakan Patut keikhlasannya. dipertanyakan. Oh, Masya Allah. Nah makanya nih Pak Amir, saya tunggu nggak hanya datang hari ini saja, tapi akan datang terus menerus ke Gapai Kemenangan. Karena ini menunjukkan bahwa ketulusan dan rakyat tuh udah cerdas sekarang. Iya. Akan tahu sekali mana yang tulus, mana yang modus gitu kan. Betul. Iya kan? Tulus dan modus. Iya. Tulus bisa jadi bahasan gitu ya. Iya betul. Jadi dengan amalnya dia ikhlas, nah baru nanti akan dikuatkan dengan istiqomah. Istiqomah itu kan berkelanjutan ya, istimror, terus menerus berkelanjutan. Maka agar semakin kuat ilmunya ditambah, amalnya disegerakan, ikhlasnya dimantepin lagi. Nah tentu adalah doa. Karena yang bisa menguatkan kita untuk istiqomah itu kan bukan hanya kita ya, tapi Allah. Maka ada beberapa doa yang bisa pemirsa juga amalkan untuk dibaca. Salah satunya doa di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa yang sering juga Nabi bacakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nah ini adalah bagian agar kita bisa istiqomah. Juga yang paling penting adalah bergaulah dengan lingkungan yang bisa menguatkan keistiqomahan kita. Betul ya Pak Amir ya? Iya, setuju Ustaz. Karena diakui atau tidak, kita tuh berteman dengan siapa tuh akan kecipratan seperti apa. Betul. Makanya Ahilman sekarang beruntung nih, berteman dengan politisi. Masya Allah Insya ya. Allah kecipratan jadi politisi. Ini pesan tersembunyi atau gimana ya Ilman? Jadi kecipratan semangatnya seperti politisi. Gitu. Tapi kan sebenarnya menjadi politisi ya Hilman, itu bisa menjadi sarana untuk menggapai ridhonya Allah ya, Pak Amir. Betul. Maksudnya karena iya kan, karena ketemu dengan konstituen, punya kapasitas otoritas untuk membantu orang lain. Dinamikanya seperti apa sih, Pak Amir? Maksudnya kan kadang-kadang kita melihat ya, ya yang orang tahu sekarang, wah politisi ini pasti mainnya macam-macam. Stigma negatif itu banyak, iya kan. Tapi di sisi lain kan juga tidak semuanya seperti itu. Bagaimana kemudian menjaga citra baik seorang politisi? Kalau stigma terhadap politisi memang lebih banyak ya, lebih banyak dalam tanda kutip tentu negatifnya. Tapi itu kan orang yang memang biasanya yang namanya berita ya, yang namanya informasi, orang lebih senang dengan informasi-informasi yang negatif untuk dilempar daripada itu. Padahal kalau kita lihat misalnya saya di Senayan ya, saya kira banyak teman-teman yang memang betul-betul berjuang untuk kepentingan masyarakat di situ. Tapi itu malah nggak kelihatan kadang-kadang. Iya, kadang-kadang yang disorot justru misalnya ya. Biasanya kalau misalnya gini, cerita kita bahas sesuatu ya. Kita anggaran lah. Kadang-kadang kita bahas anggaran itu sampai jam 4 subuh. Ini kan kalau misalnya dari sore, dari pagi, jam 10 pagi sampai subuh. Nah pas mau penetapan misalnya jam 9 pagi. Masuk di paripurna. Yang membahas ini kan kadang-kadang ngantuk. Tertidur dalam paripurna. Paripurna itu tinggal ketok palu. Tidur disorot, ini nggak kerja. Oke. Jadi sepotong kadang-kadang. Nah ini informasi-informasi yang kadang-kadang nggak nyampe ke masyarakat. Luput, iya. Saya biasa melihat justru yang tidur itu pasti habis kerja malam tuh. Nah itu kadang-kadang nggak terbaca sampai ke masyarakat. Nah ini stigma-stigma negatif itu kan memang biasanya dibuka oleh media yang memang lebih senang kalau artinya di mana lah masyarakat juga pasti lebih senang informasi-informasi yang kurang bagus lah terkait dengan sesuatu. Nah kita ini terutama tentu dengan teman-teman lain yang memang berusaha kerja sesuai dengan amanah yang kita dapat ya dari masyarakat. Tentu kita juga karena merasa kita ini mau ikhlas-ikhlas saja, kita juga mau nonjolin diri lah biar masyarakat yang menilai gitu loh. Nah cuma memang untuk menjaga supaya konstituen itu tetap sama kita gitu, tentu kita harus jaga silaturahim. Makanya kalau saya ya yang namanya silaturahmi tidak pernah saya mau putus. Maksudnya misalnya nomor telepon. Ini dari tahun berapa gitu. Saya kan ini ceritanya pernah jadi anggota DPRD di kabupaten, kemudian ke provinsi sampai sekarang gitu. Di DPRD 2 periode. Nomor saya itu nggak pernah saya ganti. Takut nanti orang nyari ini kok sudah ganti telepon, nomor telepon, nggak mau dihubungin ya karena sudah terpilih gitu. Nah itu saya jaga. Ya, risikonya ya harus siap menerima mungkin ratusan ribuan gitu loh WA tiap hari. Tapi apa boleh buat, itulah risiko karena kita ini kan dipilih oleh banyak orang gitu loh. Artinya banyak orang yang butuh kita. Karena mereka memilih pasti ada sesuatu yang diharapkan dari kita. Nah, ini yang kita harus jaga. Jadi kalau misalnya kita terkait dengan dinamika sebagai politisi, saya kira
buat saya kita nikmati aja lah. Kita sudah memilih jalan hidup di situ ya kita harus nikmati apa yang ada gitu Ustaz ya. Iya betul. Jangan ngeluh karena jadi politisi gitu. Dapat cacian atau apa itu wajar lah. Karena yang namanya politisi kan kita tidak bisa memuaskan semua orang gitu. Betul. Pasti ada sesuatu yang begitu kita putuskan sudah menjadi keputusan, ada yang diuntungkan, ada yang merasa dirugikan gitu. Dan yang merasa dirugikan pasti arahnya ke kita. Ini gimana sih DPR kok gitu ya? Ya sudahlah kita terima aja lah. Oke, baik. Ini menarik sekali ya pembahasannya ya. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya Bapak-Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemenangan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemenangan dalam episode Istiqomah setelah ibadah bulan Ramadan. Kita langsung ke Pak Amir lagi, kita lanjutkan. Pak Amir, tadi menyinggung pernyataan Bapak di segmen awal. Kita tuh suka lupa kadang-kadang Syawal ini berfoya-foya, kesannya tuh begitu, bermegah-megahan. Padahal kan sebenarnya apakah menurut Pak Amir itu juga menghilangkan esensi sebenarnya, esensi ibadah Ramadan yang mungkin sudah kita pupuk selama 1 bulan? Memang kalau yang kita tangkap kesan di masyarakat ya Ustadz ya, kalau Syawal itu begitu masuk 1 Syawal, salat Id dan lain-lain, sepertinya lepas gitu dari beban. Seakan-akan puasa itu jadi beban. Ini kan kita harus rubah apa yang menjadi image masyarakat itu. Artinya saya sampaikan tadi bahwa kalau kita selama Ramadan ini kan dikasih kemudahan dari Allah dengan amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Setelah itu kan jadi kembali biasa, kembali normal. Untuk menggapai amalan-amalan yang sebesar bulan Ramadan sangat susah. Tapi minimal kita berusaha supaya amalan-amalan sunnah terutama itu tetap kita tingkatkan. Ya kalau nggak bisa seperti Ramadan ya minimal mendekati ya. Supaya apa ya kesan yang kita tangkap itu bahwa madrasah Ramadan ini betul-betul ada pengaruhnya buat kita nih. Karena kita sudah puasa selama Ramadan, kemudian banyak hal-hal yang kita lakukan, ibadah-ibadah sunnah. Setelah itu ya kita harus tetap mempertahankan minimal ya Ustaz ya. Karena kalau misalnya kita sudah kurang nilai ibadahnya dari sisi amalan, kemudian kita kurangi lagi volumenya, ya tambah nggak ada lah. Nah ini tentu ya kita harapkan masyarakat bisa memahami itu. Oke. Pak Amir, berarti kalau Lebaran biasanya memang kumpul-kumpul sama saudara-saudara, konstituen juga, jadi ajang silaturahmi itu biasanya lebih banyak ya? Kan namanya Lebaran ya, itu kan memang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk silaturahim. Ya kita bukalah ruang seluas-luasnya untuk itu. Makanya kalau misalnya kayak saya ini ada jadwal gitu jam berapa kita buka gitu sebenarnya untuk masyarakat. House, ya. Karena ada juga waktu yang kita harus pakai untuk ketemu dengan orang tua, keluarga. Yang namanya tante kalau kita nggak datang ke rumahnya bisa marah. Oh iya betul betul. Ini ponakan udah mentang-mentang ntar gitu ya. Iya. Ya kadang-kadang seperti itu. Jadi memang harus membagi waktu benar-benar rigid ya Pak ya. Waktu itu kita harus atur lah. Bagaimana bisa semua. Jangan ada yang kecewa lah, minimal kalau ada yang kecewa dikurangin yang kecewanya gitu. Jadi meluangkan waktu untuk keluarga karena juga konstituen juga, kolega, ini kesibukannya luar biasa. Sama kayak Ustadz ini juga sibuk luar biasa. Ustadz kemana-mana karena undangan. Kemana-mana undangan. Ahilman itu tadi, kalau kita bicara gapai kemenangan, Idul Fitri identik dengan kemenangan. Sebenarnya sejatinya kemenangan yang seperti apa sih yang seharusnya menjadi hakikat dari Idul Fitri itu? Iya, ada 3 yang bisa kita maknai. Yang pertama adalah kita menang karena selama Ramadan kita menghadirkan kebaikan. Dan kita berharap semoga semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bisa dikatakan menang karena selama Ramadan kita menahan hawa nafsu. Dan kita berhasil dengan itu. Maka kita berharap pasca Ramadan, hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini masih bisa kita tahan. Yang pemarah jadi pemurah, yang pemukul jadi perangkul, yang pengejek jadi pengajak, yang pembenci jadi penyayang, yang pendengki jadi pemaaf. Nah, ini dikatakan menang kalau bisa seperti itu. Makanya para politisi ya, Pak Amir barangkali yang selama ini debatnya begitu panjang ya, agar reda sedikit nanti lanjut lagi katanya gitu. Artinya bisa lebih mendamaikan hati dan itu menang. Dan selama Ramadan kita sukses menahan diri kita. Nah yang ketiga tentu berharapnya adalah menang agar pasca Ramadan kita melangsungkan kebaikan selama 11 bulan ke depan. Dan sampai nanti kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Jadi itu yang kita harapkan. Maka mudah-mudahan
pupuk semua kebaikan selama madrasah Ramadan kemarin, lanjutkan dengan bulan Syawal dan selanjutnya ke depan, maka insya Allah kita akan bisa meraih keistiqomahan. Ya, walaupun tentu berat. Istiqomah itu berat karena pahalanya surga. Kalau ringan kipas angin. Istiqomah itu berat, kalau ringan istirahat. Ya. Baik, makanya selama kita masih hidup, kita harus menghadirkan terus keistiqomahan, terutama di bulan Syawal. Ayo ya, terutama tadi yang saya sampaikan, lanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Qiyamul lailnya, tahajudnya dihadirkan, tadarus Qur'annya kembali lagi dibacakan. Insya Allah ini akan bisa meraih keistiqomahan dari ibadah Ramadan yang kita tunaikan. Masya Allah. Sebagai penutup ini kita minta closing statement juga nih dari Pak Amir. Pak Amir, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Gapai Kemenangan saat Idul Fitri ini? Silakan. Ya, tentu untuk para pemirsa Gapai Kemenangan yang kita titip adalah bagaimana supaya tetap menjaga ya. Dan ya kata Pak Ustadz, istiqomah dengan amalan-amalan ibadah yang kita selama ini lakukan di bulan Ramadan. Karena kalau itu kita lakukan, insya Allah tentu saya sih merasa ya selama ini kalau misalnya amalan-amalan itu kita tingkatkan, kok ada ketenangan hati gitu ya. Iya, betul. Ada ketenangan gitu. Sinyalnya di situ ya sebenarnya. Dan kalau ketenangan itu kita dapatkan, saya kira ada yang lebih baik dari itu. Nah, betul. Setuju. Nah, tentu kepada masyarakat tentu kita harapkan ya, mari kita jaga istiqomahan yang ada di bulan Ramadan ini, sehingga insya Allah ketenangan, kesejukan yang kita bisa dapatkan, dan kalau itu kita raih, yakinlah pasti kebahagiaan akan kita dapatkan. Oke, iya. Jadi endingnya tuh sebenarnya itu tadi ya, kesuksesannya setelah Ramadan itu ya, Ilman ya. Betul. Dan apa yang tadi Pak Amir sampaikan sebenarnya selaras dengan firman Allah di surat Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu rabbunallah, yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah." Artinya dia beriman. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa yang akan Allah berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikat membersamai mereka. Apa yang akan dihadirkannya? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Maka tadi Pak Amir sampaikan, orang yang istiqomah itu tenang. Orang yang istiqomah itu akan menghadapi setiap alur kehidupan dengan penuh kesejukan dan ketentraman dalam hatinya. Bahkan ujungnya apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang istiqomah tadi apa? Surga yang Allah janjikan atas keistiqomahan yang mereka hadirkan. Maka kalau ada bicara lelah sekali ya untuk terus istiqomah dalam kebaikan, emang dunia tempatnya lelah, tempatnya capek. Kapan istirahatnya? Nanti di surga. Hasil dari ibadah yang kita tunaikan. Ramadan kemarin kita tentu lelah sekali beribadah ya. Siangnya berpuasa, malamnya kita menghidupkan amalan di malam hari Ramadan. Nah, kita tuh berharap di bulan Syawal semakin meningkat sampai 11 bulan ke depan, maka mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa meraih nikmatnya istiqamah yang Allah berikan kepada kita. Amin. Semoga Allah ridho ya. Insya Allah. Masya Allah. Amin. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemenangan. Insya Allah nanti mungkin ada berikutnya ya, ronde kedua, ronde ketiga. Pak Amir boleh mampir. Insya Masya Allah. Allah. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemenangan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma, Ustadz Hilman Fauzi, dan juga Bapak Amir undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemenangan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak.